Berbagai bencana terjadi. Patung Valkyrie Kekaisaran bermutasi. Resimen raksasa batu setinggi 100 m dipanggil dan menghancurkan kota. Parit Monot berubah menjadi pusaran dimensi dan alien menyerbu keluar. Pulau Advent sepenuhnya dikuasai oleh iblis. Sebuah buku bergambar 2 dimensi raksasa muncul secara acak di seluruh dunia dan menyedot banyak bangunan dan manusia. Selain itu, setiap objek di dunia dapat berubah menjadi polutan mematikan. Akibatnya, populasi manusia turun dari 12 miliar menjadi 6 miliar dalam setengah tahun. Pada saat inilah ketika semua harapan tampak hilang, para penyegel muncul. Mereka adalah manusia yang diberdayakan oleh polusi. Mereka menyegel polutan, sehingga mendapatkan kekayaan dan kehormatan. Mereka menjadi pahlawan, penjaga terakhir umat manusia. Kemudian kita melihat bayi berseragam pelajar menuju sekolah. Ternyata dia telah terlahir kembali. Dia masih memiliki keyakinan bahwa manusia harus dimusnahkan. Dia melihat sekeliling pada semua siswa yang telah berkumpul untuk ujian kualifikasi penyegel. Tiba-tiba, seseorang dengan lengan bertato mencengkeram bahunya. Itu adalah pria pirang tinggi berkaos Hawaii yang mengatakan dia telah mencarinya. Bei teringat Kim, yang merupakan lintah darat yang menghancurkan keluarganya di kehidupan sebelumnya. Kim mengejeknya karena tidak mengatakan apa-apa dan kemudian menarik perhatian siswa di sekitarnya. Dia mengatakan Bai adalah jenius yang diuji pada level kekuatan 1203 tahun yang lalu. Para siswa sudah familiar dengan cerita itu dan mulai menertawakannya. Mereka mengejeknya karena hanya membangkitkan kemampuan yang payah meskipun energinya tinggi. Kim ikut tertawa dan bertanya bagaimana rasanya ditonton oleh semua orang. Hanya dengan menjadi penyegel, Bei akan dapat dijual dengan harga bagus untuk melunasi utangnya kepada Kim. Jika tidak, organnya mungkin ditemukan di seluruh dunia. Bei familiar dengan pertemuan ini karena hal itu terjadi persis dengan cara yang sama. Di kehidupan masa lalunya, Kim meninggal dalam insiden polutan. Jadi, Bei tidak bisa membalas dendam. Dia kemudian mencengkeram kerah baju Kim dan memarahinya karena terlalu berisik. Selain itu, dia menghinanya dengan menggunakan putri Kim sendiri. Lintah darat itu marah dan mengepalkan tinjunya saat dia bergerak untuk meninju Bei. Namun, pemuda itu tidak terganggu dan bahkan menantang Kim untuk memukulnya di wajah. Dia mengatakan jika dia terluka, dia tidak akan bisa lulus ujian dan kemudian Kim harus menjelaskan kepada bosnya mengapa dia tidak bisa membayar pinjaman. Lintah darat itu sedikit berkeringat, tahu bahwa Bei benar. Dia melepaskan siswa itu dan kemudian mengatakan dia sebaiknya lulus atau menanggung konsekuensinya. Yang mengejutkannya, Bei menunjuk jari ke wajahnya dan kemudian dengan seringai sinis mengatakan bahwa dia telah ditandai. Dia kemudian berjalan pergi dengan santai. Namun, siswa lain terus menghindarinya, bahkan menolak untuk melakukan kontak mata. Tak satu pun dari mereka ingin dikaitkan dengannya. Bei mengharapkan semua ini karena itu adalah sifat manusia. Kemudian kita kembali ke 3 tahun yang lalu di lokasi ujian yang sama ini. Bei saat itu adalah seorang remaja bermata lebar yang penuh antusiasme. Dia memberitahu semua orang bahwa mimpinya adalah melindungi umat manusia dan menyegel semua polutan di dunia. Pada usia 16, beberapa orang membangkitkan kemampuan khusus yang unik. Mereka yang memenuhi kriteria kemampuan, level, dan tempur dapat menjadi penyegel. Kemampuan adalah sebuah keterampilan. Level kekuatan adalah jumlah energi yang Anda miliki. Level menentukan seberapa kuat kemampuan itu. Kerumunan orang melihat dengan kekaguman, percaya bahwa level kekuatan tinggi remaja itu akan membuatnya menjadi pilar negara. Kepala sekolah Pushkin bergerak lebih dekat untuk menggunakan kemampuan pandangan ke depannya pada Bei. Dia meletakkan tangannya di kepala remaja itu dan mengatakan dia belum bisa melihat apa yang akan dia bangkitkan. Suaranya kemudian menjadi lebih keras saat dia menyatakan bahwa dia bisa melihatnya. Pria muda itu akan bersinar di antara bintang-bintang. Para siswa menjadi lebih bersemangat karena bahkan para pahlawan terkenal tidak pernah menerima ramalan seperti itu. Pada saat itu, Bei berpikir hidupnya akan luar biasa. Ibunya bisa membeli sayuran terbaik dan saudara perempuannya bisa membeli rok panjang yang diinginkannya. Ayahnya bisa bersantai dan dia akan bisa bertemu banyak gadis cantik. Dia memikirkan semua pinjaman siswa, laporan berita, dan janji sponsor tingkat lanjut. Kemudian kekuatannya bangkit. Itu adalah peringkat F, memanggil bola cahaya. Itu adalah bola cahaya sederhana tanpa panas, tanpa efek, dan tanpa kekuatan serangan. Semua niat baik yang dia terima dari orang lain dengan cepat berubah menjadi serangan balik yang kejam. Mereka melihatnya sebagai memiliki kekuatan sampah dan berhenti melihatnya sebagai manusia. Dia mengingat semua hal mengerikan yang terjadi padanya dengan perasaan yang mirip dengan jatuh ke dalam jurang. Semua manfaat ditarik dan mereka harus menjual rumah untuk melunasi utang mereka. Ayahnya berutang uang kepada Kim dan membawa saudara perempuannya untuk bersembunyi di luar negeri. Sekarang dia ada di sini mengambil ujian masuk penyegel sehingga dia bisa lulus dan membayar kembali uangnya. Sejauh ini semuanya terjadi dengan cara yang sama termasuk dia saat dia melihat seorang gadis tinggi dengan rambut panjang. Dia sedang memeriksa pedangnya saat Bei berpikir bahwa sementara umat manusia harus punah, dia pantas untuk hidup. Sebuah suara di pengeras suara memanggil perhatian para siswa dan mengumumkan bahwa ujian akan segera dimulai. Mereka diinstruksikan untuk membentuk tim dan kemudian mencari polutan dan menyegelnya.
Shaju kemudian menyatakan bahwa ujian telah resmi dimulai. Dia mendoakan semoga semua orang beruntung saat mereka dengan panik mulai membentuk tim. Beberapa siswa memohon untuk diizinkan masuk ke beberapa tim, menyebutkan kemampuan mereka. Tim lain mencari satu anggota lagi yang akan sesuai dengan keterampilan mereka. Saat para siswa berlarian di lapangan, seorang guru mencatat bahwa yang paling kuat telah setuju untuk bergabung bersama sebelum ujian dimulai. Ini bisa tidak adil bagi yang lain. Penguji JN mencatat bahwa mereka yang pergi sendiri biasanya tidak bertahan lama. Shaju mencemooh gagasan ini, mengatakan bahwa menyelesaikan tugas hidup-hidup adalah hal yang paling penting. Koneksi, uang, dan kekuasaan adalah faktor yang ada, dan mereka yang hidup adalah mereka yang berguna. Jen kemudian berbagi bahwa 95% siswa telah menemukan tim. Dia melihat statistik dan melihat bahwa semua level kekuatan siswa di bawah 100. Dia kemudian terkejut ketika dia membaca bahwa satu siswa memiliki level kekuatan 1200. Namun, dia menunjukkan bahwa Bei bahkan tidak memiliki tim yang menginginkannya. Di lapangan, para siswa sekarang telah berpasangan dalam kelompok 4 atau 5. Seorang siswa berambut spike memohon kepada satu tim untuk menerimanya. Namun, mereka mendorongnya menjauh karena dia hanya peringkat E. Bei mendekati siswa itu dan menyarankan mereka bersama karena keduanya tidak bisa menemukan tim. Siswa itu marah pada saran itu dan menolak. Selain itu, dia meninju Bei dan menyuruhnya menjauh. Pria muda itu melihat ke atas dan teringat bagaimana remaja itu dulu bertingkah seperti temannya. Dia menutupi hidungnya yang berdarah saat dia ditinggalkan sendirian lagi. Saat itu, gadis cantik dari sebelumnya menyerahkan sapu tangan kepadanya. Namanya Shena dan dia memiliki rambut dan mata ungu. Bei menyuruhnya berhati-hati karena dia belum membangkitkan kekuatannya. Shena mengatakan tidak perlu khawatir karena semua orang tahu dia tidak memiliki kekuatan dan level kekuatannya 0. Bei tersenyum dan mengatakan bahwa masa depan memiliki kemungkinan tanpa batas. Jin kemudian memanggilnya dan meminta informasi pribadinya sehingga mereka bisa bekerja sama. Dia adalah peringkat B dengan kemampuan tinju batu. Shena menjelaskan bahwa sepupunya menyewa tim untuk membantunya lulus ujian. Dia kemudian bertanya apakah Bei bisa ikut. Dia mengatakan bahwa mereka ada di sana untuk mengikuti perintahnya dan Bei bertanya mengapa dia membantunya. Dia ingin tahu jawabannya dan menganggapnya sangat penting. Dia menjawab bahwa itu mungkin simpati dan dia tidak seharusnya terlalu memikirkannya. Dia kemudian menyerahkan kertas lamarannya kepada Jiang. Pria besar itu bertanya bagaimana Bei tahu namanya. Bei membuat bola cahaya kecil di antara jari-jarinya dan mengatakan itu dapat menerangi yang tidak diketahui. Jiang kagum, tetapi Bei mengatakan dia hanya mengatakan itu untuk bersenang-senang. Para siswa kemudian diinstruksikan untuk memasuki area gedung sekolah untuk mencari polutan pemicu. Kita mengikuti sekelompok 4 siswa saat mereka berjalan di antara gedung-gedung. Mereka adalah Gray, peringkat D dengan kemampuan pertumbuhan tanaman, Chen, peringkat C yang memiliki bumi layu, Yu Chan, seorang penyembuh, dan Luna, seorang gadis kucing dengan kemampuan sikap setrum. Chen berharap mereka dapat menemukan beberapa polutan di area tersebut. Gray memberitahunya bahwa dia merasakan sesuatu di petak bunga terdekat. Luna kemudian melompat ke depan untuk membersihkan jalan. Dia melompat di depan kelompok, tetapi berhenti saat beberapa polutan muncul dari tanah. Dia memperingatkan kelompoknya, lalu melompat keluar dari jalan makhluk tanaman besar, yang berdiri siap untuk menyerang. Tiba-tiba, lebih banyak musuh semanggi berdaun 4 kecil keluar dari tanah di sekitar mereka. Ada terlalu banyak untuk ditekan oleh Gray. Chen memerintahkan Luna untuk menggunakan keterampilan setrumnya untuk mengulur waktu. Dia mengaktifkan sikap setrumnya, tetapi memberitahu yang lain dia hanya bisa menahannya selama 8 detik. Itu adalah semua waktu yang dia butuhkan saat dia mengubur tangannya ke dalam tanah dan melemparkan jet lava. Beberapa gunung berapi mini muncul dari tanah, membakar semua polutan tanaman. Mereka semua menjerit kesakitan saat api menelan mereka. Chen kemudian bertanya apakah semua orang baik-baik saja. Luna pergi ke mayat pemimpin dan menunjukkan intinya kepada kapten. Dia mengambilnya darinya, menyatakan bahwa setelah ditanam, itu akan berubah menjadi polutan lagi. Namun, itu tidak akan menghasilkan liter, melainkan aliran semanggi berdaun 4 yang lebih kecil, menjadikannya sumber daya yang tak terbatas. Shen memegangnya di tangannya dan menyatakan bahwa benda-benda yang disegel adalah harta paling berharga umat manusia. Di tempat lain, Bei dan kelompoknya juga sedang mencari di tempat itu. Dia terlihat tenang dan santai, tetapi Shena menyuruhnya untuk tetap waspada. Dia bertanya-tanya mengapa dia takut karena kapten mereka adalah peringkat B. Sebenarnya, Bei mulai tidak sabar menunggu Jiang menemukan polutan. Kapten besar itu menyuruh mereka untuk terus mencari. Namun, Bei sedang memikirkan polutan khusus yang memiliki kemampuan domain polusi. Ini adalah ruang terpisah yang terbentuk di sekitar polutan yang disegel dari dunia luar. Tiba-tiba, Jiang merasakan sesuatu. Dia meminta Bai untuk menggunakan bola untuk menjelajahi gudang. Shena bertanya-tanya mengapa dia tidak memiliki senter. Tetapi Bai sangat gembira karena seseorang benar-benar membutuhkan kekuatannya. Dia berlari ke depan dan menyeret Jin bersamanya. Dia tersenyum dan kemudian menginjak lokasi tertentu di tanah. Rekan satu timnya terkejut saat tanah tampak meleleh di bawah mereka dan mereka diselimuti semacam cairan hitam.
Kembali di lapangan utama tempat para guru mengamati ujian, JN menyatakan bahwa mereka telah kehilangan pengawasan terhadap sekelompok siswa. Selain itu, satu-satunya polutan kelas C telah dipicu. Shaju tidak terganggu saat dia mengatakan bahwa kematian adalah kejadian umum. Sementara itu, Bei menggunakan bolanya untuk menerangi area. Mereka melihat laba-laba besar bertengger di jaringnya. Itu adalah laba-laba iblis kripto. Zhang menyuruh semua orang untuk berhenti dan mengikuti jejaknya. Dia memerintahkan Ken untuk mengendalikan kebisingan agar monster itu tidak bangun dan Jinzi untuk menaklukkannya. Qi menyarankan agar mereka terlebih dahulu menyingkirkan Bai untuk mengurangi beban mereka. Shena terkejut mendengar ini dan menyatakan bahwa uang keluarganya bukan untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Zhang mendukungnya, mengatakan perkataannya adalah hukum. Dia kemudian menunjuknya pada Bai dan menyuruhnya menjauh dan menjadi lampu jalan yang baik. Jinzi bercanda bahwa mereka harus menggantungnya dari langit-langit agar mereka bisa memiliki pandangan yang lebih baik. Ketiga pria itu menertawakan ini, tetapi Shena menyuruh mereka untuk berjaga-jaga karena ada sesuatu yang terasa tidak beres. Bei kemudian meraih tangannya dan dia bertanya apa yang dia lakukan. Dia tahu dia memegang pedang sihir dan mengatakan mereka berdua tidak mampu bertarung jadi dia harus membiarkan seorang pria melindunginya. Shena tidak bisa berkata-kata dan Bei mengatakan bahwa dia sebenarnya dipenuhi dengan rasa keadilan dan tanggung jawab. Matanya bergerak ke bawah saat dia mengangkat pedang dan menggunakannya untuk menusuk bayangan Shena. Rekan-rekan pestanya terkejut saat Bei memberitahu Goki, tuan kedua dari keluarga Jai, untuk keluar. Shena terkejut saat Bei menariknya kembali dari bayangan. Goki kemudian perlahan muncul dari kegelapan dan memuji penglihatan Bei. Dia kemudian menyuruh pemuda itu untuk bergabung dengan penelitiannya, yaitu tentang mentransfer level kekuatannya kepadanya. Shena masih syok karena sepupunya ada di sini. Sementara Bai siap untuk pertemuan ini, dia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, Goki membuat laba-laba itu memakan salah satu tangannya. Dia juga tanpa malu-malu merusak sepupunya. Sekarang Bai tersenyum padanya dan mengatakan dia akan merasakan bagaimana rasanya dilecehkan dan dibunuh. Dia kemudian mengangkat tangannya dan menyatakan bahwa sudah waktunya untuk menunjukkan kemampuan sejatinya. Bai membangkitkan kemampuan sejatinya, yaitu tangan ilahi. Itu memberikan target kemampuan acak dengan level yang sama dengan Inang. Kemampuan ini kemudian dapat ditarik dan target akan menerima umpan balik dari level kekuatan. Kemampuan yang diberikan semuanya dicatat dan dapat digunakan atas kebijaksanaan Inang. Ken dan Jinzi dengan palsu bertingkah seperti mereka takut bahwa Bei sedang bangkit. Jin bergabung dengan keduanya, tetapi kemudian ketiga pria itu berhenti dan tertawa terbahak-bahak. Mereka mengejek Bei, mengatakan kebangkitan kedua tidak pernah terdengar. Goki, bagaimanapun, menyuruh Bei untuk fokus padanya saat energi gelap tiba-tiba muncul di bawah kaki Shena. Goki bergerak masuk dan meraih lehernya. Shena hampir tidak bisa bernapas tetapi masih tanpa pamrih berteriak pada Bai untuk melarikan diri. Pria muda itu terlihat tersentuh mendengar ini tetapi sebelum dia bisa bertindak, John datang di depannya. Pria besar itu mengepalkan tinjunya dan kemudian mengaktifkan kemampuan batu dan batunya. Dia berdiri di antara Bai dan Cina sementara dua rekannya menuju laba-laba iblis. Kecantikan berambut ungu itu mulai menangis dengan penyesalan, meratapi bahwa dia bisa saja membunuh mereka jika saja dia telah membangkitkan kekuatannya. Bei kemudian mengarahkan tombaknya padanya dan mengatakan dia akan memberinya kesempatan untuk mengubah takdirnya. Dia melemparkan bola cahaya ke depan. Itu melesat melewati Jin. Goki kesal dan melemparkan dinding bayangan. Yang mengejutkannya, bola itu menembus dan menuju Shena. Itu memasuki dahinya dan dia tiba-tiba mulai bersinar. Sepupunya mengenalnya sebagai aura kekuatan yang terbangun dan mulai berkeringat. Dia menyadari bahwa Bei memiliki kekuatan untuk membantu orang lain bangkit. Dia mengulurkan tangannya dan menawarkan agar pemuda berbakat itu bekerja untuknya. Bei menolaknya tanpa berpikir dua kali, menambahkan bahwa Goki akan segera mati, jadi dia tidak akan bisa membayar upahnya. Sementara itu, Shena semakin panas, memaksanya untuk melepaskannya. Api itu sangat panas sehingga membakar semua pakaiannya. Dia adalah peringkat A yang telah membangkitkan kemampuan penguasaan termal dengan level kekuatan 1200. Shena tidak bisa percaya apa yang terjadi, tetapi Bai menyuruhnya untuk berhenti berdiri diam dan bergerak. Dengan tatapan sengit, dia menoleh ke Goki. Dia mencoba membujuknya agar tidak bertarung, mengatakan dia belum familiar dengan kekuatannya. Namun, Zhang sebenarnya bergerak ke arahnya, berencana untuk menyerang dari belakang. Dia melompat dan bersiap untuk menghancurkannya dengan tinju seperti bendanya. Namun, Shena melihatnya datang dan meledakkannya dengan semburan api yang kuat. Jiang hangus menjadi renyah sementara Goki melihat dengan tidak percaya karena bahkan dia tidak bisa membunuh peringkat B dalam satu serangan. Dia menggunakan kemampuannya untuk menyelam dan bersembunyi di bayangan. Dia bergerak di belakangnya berpikir bahwa sementara dia telah membangkitkan kemampuan termal, itu memiliki jangkauan serangan pendek yang dapat dia manfaatkan. Dia bergerak lebih dekat, berencana untuk membunuhnya dengan belati bayangannya. Dia keluar dari bayangan dan terlihat siap untuk menyerang. Saya bertanya apakah Goki benar-benar berpikir dia aman untuk peringkat A dengan level kekuatan 1200. Menghancurkannya akan seperti memencet serangga. Goki masih bertekad untuk tidak menyerah dan menembak.
Namun, Shena juga menyerangnya dengan ledakan api terkonsentrasi yang kuat yang menetralkan belati bayangannya dan membakarnya hidup-hidup. Bei merayakan kemenangannya sementara Shena menarik napas dalam-dalam dan kemudian menilai kembali apa yang baru saja terjadi padanya. Seperti seorang pria yang baik, Bei menutupinya dengan jaketnya dan mengatakan itu normal bagi jantungnya untuk berdetak sangat cepat dalam pertarungan pertamanya. Shena masih tidak bisa percaya bahwa sepupunya yang begitu baik padanya sebelumnya mencoba membunuhnya. Bei menambahkan bahwa orang tuanya mungkin juga mengalami kematian yang mengerikan di tangannya saat dia berencana untuk mengambil alih keluarga. Dia berterima kasih padanya dengan sepenuh hati, lalu pingsan di lengannya karena kelelahan. Bei kemudian merasakan gelombang energi dan menyadari bahwa dia juga telah mendapatkan kemampuan yang dia bangkitkan. Dia juga mendapat umpan balik level kekuatan 9, membawa totalnya menjadi 1,209. Tiba-tiba, Jinzi muncul di atasnya, setelah bergabung dengan laba-laba iblis. Dia melihat bahwa Shena telah pingsan dan berpikir ini adalah kesempatannya untuk membunuh Bai. Karena dia percaya pemuda itu tidak memiliki keterampilan tempur, dia bergerak maju, tetapi Bai meraih Shena dan melompat menjauh ke tempat yang aman. Dia tersenyum dan bertanya-tanya mengapa Jinzi menganggap bahwa iblis laba-laba itu dipenuhi dengan nafsu darah, berteriak bahwa Bai tidak punya tempat untuk bersembunyi dan akan mati. Penguasaan termal membentuk kerucut cahaya energi panas dengan melepaskan panas secara instan. Bai meraih botol air dan bertanya-tanya bagaimana jika itu menyerap panas. Dia membiarkan air keluar, memungkinkannya untuk menyerap panas dan mengembunkan air menjadi es, membentuk pedang es pada 0 derajat. Dia berbalik untuk menghadapi Jinzi dan bertanya kepadanya mengapa dia harus bersembunyi. Jinzi memberitahu Ken, yang bersembunyi di belakangnya, untuk tidak takut. Dia bertanya apakah temannya punya trik, dan Ken menjawab bahwa dia hanya butuh waktu. Ini bukan masalah bagi Jinzi saat dia melemparkan jaring laba-laba beracun. Bei melihatnya datang dan tersenyum dengan percaya diri. Dia mengayunkan pedangnya menggunakan tebasan 0 derajat. Ini mengirimkan gelombang kejut es yang bertemu jaring dan mengubahnya menjadi bubuk beku. Bai menatap Jinzi dan bertanya apakah hanya itu yang dia miliki. Dia kemudian melompat ke depan dan menyerang kaki laba-laba iblis dengan pedang esnya. Jinzi berteriak ketakutan, tetapi Bei menyuruhnya untuk tidak mati dulu karena dia masih memiliki beberapa eksperimen untuk dicoba. Dia menusukkan pedangnya ke depan tepat ke mulut laba-laba. Kepala iblis mulai membeku sementara bagian atas pedang mulai mendapatkan warna keunguan. Bei mengeluarkannya dan melihat bahwa pedang itu menjadi lebih panjang. Pedang itu juga mampu menyerap racun laba-laba, memberinya efek racun. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Namun, Jinzi berteriak bahwa dia tidak boleh dibunuh. Dia satu dengan laba-laba dan kematiannya akan mengakibatkan domain polusi pecah. Bai melihat bahwa dia benar. Goki merencanakan pembunuhan ini dengan tujuan menggunakan domain polusi untuk menghancurkan semua jejak kejahatannya. Jinzi melihat kesempatan dan melepaskan kendali laba-laba iblis. Jika dia kehilangan kendali laba-laba, itu akan membuka domain polusi dan melarikan diri ketika merasa hidupnya dalam bahaya. Sementara itu, Ken sibuk mengumpulkan kekuatan suara. Bei melihat bahwa laba-laba akan menjadi masalah, tetapi memutuskan dia bisa menanganinya nanti. Ken menyelesaikan pengisian dayanya dan menembakkan meriam dentuman sonik. Itu melewati telinga Bei, menyebabkannya jatuh berlutut karena suara yang kuat. Ken senang karena semua manusia memiliki kelemahan yang sama, tidak peduli seberapa kuat. Jinzi berlari untuk mengambil pedang Shena, mengatakan mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan mereka. Laba-laba iblis juga perlahan mendekati Bei, yang masih berlutut. Ia bergerak maju untuk mengunyahnya, tetapi Bei dapat pulih dan mengubah pedang esnya menjadi perisai es untuk memblokirnya. Dia tersenyum, mengatakan bahwa dia sekarang tidak punya alasan untuk ragu-ragu untuk membunuh. Dia lari dari laba-laba sementara Ken menyiapkan serangan suara lain. Dia kemudian panik ketika dia menyadari Bai menuju ke tubuh kapten mereka. Dia berdiri di atas mayat Jiang yang hangus dan melemparkan bola cahayanya. Dia melemparkannya ke tubuh, memberinya 1200 level kekuatan. Dia segera mengambilnya, sehingga langsung mendapatkan kemampuan tinju batu dan tambahan 212 poin kekuatan. Dia melemparkannya segera di tangan kanannya dan kemudian menggunakannya untuk menghancurkan laba-laba iblis seperti serangga. Dia kemudian lari lagi, kali ini ke mayat Guan. Dia melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan pada Jiang. Dan begitu saja, dia sekarang memiliki kemampuan peringkat A bayangan hitam juga. Jinzi dan Qian mencoba menyerangnya dari belakang, tetapi Bei menghilang ke dalam bayangannya, menghindari serangan mereka. Bayangan itu mulai merayap melalui tanah seperti ular saat Qian menyadari bahwa Bai memiliki kemampuan untuk menyalin keterampilan orang lain. Sebuah bayangan gelap diam-diam muncul di belakang siswa yang tidak berdaya itu dan menelannya dalam kegelapan. Bei juga mendapatkan keterampilan suara dalam prosesnya, meninggalkan Jinzi, yang sekarang gemetar ketakutan. Bei mengungkapkan dirinya dan mengatakan bahwa mereka akan melakukan satu eksperimen lagi. Jinzi melarikan diri untuk hidupnya saat Bai mencoba kombinasi kemampuan. Dia menggunakan tinju batu untuk membentuk dasar, sihir bayangan untuk mengisinya, dan kekuatan panas dan suara digabungkan untuk membentuk meriam energi termal. Dia menyebutnya serangan spesialnya untuk membunuh Pushkin, yang dia sebut meriam emas penghancur neraka.
Dia menembakkan mantra yang kuat itu pada musuhnya yang meringkuk, yang tidak berdaya untuk membela diri. Ledakan itu benar-benar menghancurkannya sementara Bai senang bahwa eksperimennya berhasil. Domain polutan kemudian lenyap, meninggalkan Bai dan Shena kembali di kampus. Dia senang karena polutan itu juga berhasil disegel. Dia memegangnya di tangannya lalu melihat ke atas dan terkejut. Shaju, penguji lain, dan beberapa siswa ada di sana mengawasinya. Bai bertanya apa yang mereka lakukan di sana dan Shaju menjawab dengan bertanya di mana Goki. Bai dapat mengetahui dari cara Shaju bertanya tentang Goki bahwa dia berkolusi dengannya. Ia memandangi Shena dan teringat bagaimana Shena meninggal secara tidak adil di kehidupan sebelumnya, dan ia ingin menghindari nasib seperti itu untuk Shena kali ini. Enam berpura-pura tidak mengenal Goki dengan bertanya apakah Goki adalah sepupu Shena. Ia bertanya-tanya apakah Shena sudah tahu sejak awal bahwa tubuh Goki akan menghilang begitu domain polusi lenyap. Tiba-tiba, pengawal Shena datang dan bergegas menemui majikan mereka yang tidak sadarkan diri. Mereka bekerja dengan cepat sambil memanggil sopir untuk membawanya ke rumah sakit dan menyelimutinya. Bai memberitahu mereka bahwa Shena akan baik-baik saja dan hanya kelelahan. Kepala pengawal, Ryan, berpikir bahwa Bai ada hubungannya dengan keadaan majikannya, sehingga ia menuntut untuk tahu dari Bai apa yang terjadi. Shaju juga meminta para pengawal untuk menangkap Bai karena ia juga memiliki hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Bai. Hal ini membuat semua orang mengepungnya. Salah satu pengawal, Fanny, melepas kacamata untuk menggunakan kekuatannya mengunci target dengan pandangannya. Para wakil penguji juga mengaktifkan kekuatan mereka untuk bersiap-siap. Bai mencoba menenangkan mereka dan meminta mereka untuk menyingkirkan kekuatan mereka agar ia bisa menjelaskan dengan baik. Jauh di lubuk hatinya, ia tidak ingin menghadapi mereka secara langsung karena ia belum tahu apa-apa tentang kemampuan mereka. Sayangnya, Ryan setengah berubah menjadi wujud dinosaurus monsternya, mengancam akan mencabik-cabik Bai jika ia tidak menceritakan semuanya. Bai menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari mereka, tidak peduli apapun yang ia lakukan. Shaju memberitahu Bai bahwa ia berwenang untuk mengeksekusi Bai sebagai kepala penguji, tetapi menawarkan untuk membiarkan Bai hidup jika ia menceritakan apa yang terjadi. Bai mengatakan ia mengerti, tetapi meminta mereka untuk menangani situasi dengan tenang. Ia menunjukkan file ujiannya dan Shena dan meminta Shaju untuk menandatangani surat-surat yang menyatakan bahwa mereka lulus. Dengan menjentikan jarinya, Shaju mengubah file-file itu menjadi debu. Bai bertanya-tanya apakah kemampuan kepala penguji adalah mengurai materi. Shaju memperingatkan bahwa setiap kukunya memiliki serangan yang dapat membuat Bai menghilang, sehingga ia menawarkan agar Bai mengaku dengan cepat. Ia juga memberitahu Ryan bahwa Shena akan mendapatkan nilai tertinggi karena keluar dari domain polusi hidup-hidup. Ryan mengangkat tinjunya ke arah Bai dan mengancam akan memukulnya. Bai tahu bahwa Ryan tidak hanya membual ketika ia mengancam akan mencabik-cabiknya. Ia langsung memberitahu mereka bahwa ia akan berbicara dan mengatakan bahwa Goki menginstruksikannya untuk merahasiakan bahwa ia ingin mengambil harta karun dari sekolah. Shaju tidak mempercayainya karena ia tidak bisa merasakan kehadiran Goki. Berpura-pura takut, Bai mengatakan Goki mengincar harta karun kepala sekolah Pushkin. Penyebutan kepala sekolah membuat Shaju penasaran. Ming mengingatkannya bahwa mereka tidak bisa menyinggung Pushkin. Jian juga memberitahunya bahwa Pushkin saat ini berada di sekolah kota tetangga untuk memberikan ceramah. Shaju mencoba mencerna semuanya dan bertanya-tanya apakah Goki benar-benar mengincar harta karun Pushkin. Ia percaya bahwa Goki pasti mengampuni Bai dan Shena karena ia pikir mereka masih bisa berguna dan ingin Shaju menahan mereka agar tidak membocorkan rahasia. Ia menyesal telah melibatkan para pengawal keluarga Jai. Ia menuntut agar Bai membawa mereka ke Goki segera. Sementara itu, para pengawal baru saja siap membawa majikan mereka ke rumah sakit. Bai bertanya-tanya apakah ia dan Shena masih bisa bertemu satu sama lain hidup-hidup di masa depan. Ia tersenyum nakal, percaya bahwa interogasi mereka terhadapnya berarti mereka bermain tepat ke dalam jebakannya. Mereka berjalan di kampus sampai tiba di gedung. Para siswa melihat Bai dibawa oleh para penguji dan memandang rendah Bai karena hal itu. Bai memberitahu para penguji bahwa mereka mungkin perlu pergi ke kantor kepala sekolah untuk menemui Goki. Sebelum mereka pergi ke kantor, Bai diam-diam memanipulasi bayangannya di tanah. Mereka membuka pintu kantor agar para penguji dapat melihat Goki dalam wujud bayangan. Bai berterima kasih kepada Pushkin karena telah menerimanya di kantornya di kehidupan masa lalunya. Bayangan Goki kemudian meraih patung lembu emas yang dipajang di dekatnya dan melemparkannya ke Shaju. Saat Shaju menangkapnya, Bai menyatakan bahwa domain polusi S-Class telah terbuka. Cahaya terang menyelimuti gedung tempat mereka berada. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga bahkan para siswa di luar pun menutup mata mereka. Di tempat lain, di sekolah tetangga, Pushkin sedang memberikan ceramah tentang domain polusi dan bagaimana itu adalah area yang didominasi oleh kekuatan polutan. Ia mengatakan bahwa bagaimana ia menguasai domain tergantung pada kemampuan dan tingkat bos. Ia mengatakan bahwa domain di bawah peringkat C tidaklah berbahaya, tetapi domain di atas C bervariasi dari orang yang tanpa disadari diracuni hingga orang yang jatuh ke dalam tidur abadi hingga bos yang membunuh siapapun saat mereka menginjakan kaki di domain mereka. Pushkin memberitahu mereka bahwa mereka harus mengalahkan bos untuk keluar dari domain dan bahwa prasyarat untuk mengalahkan mereka adalah mengetahui aturan domain.
Di depan Pushkin terlihat aula kuliah yang penuh dengan siswa yang semuanya mendengarkan. Seorang siswa bertanya kepada kepala sekolah apakah ia tahu tentang Domai Narang yang baru-baru ini dilaporkan. Mendengar tentang insiden Domai Narang menyebabkan ketakutan di antara kerumunan. Siswa yang menyebutkan insiden Domai Narang memberitahu yang lain bahwa tingkat korban jiwa untuk penyegel di Domai Narang adalah 90%. Ia percaya bahwa kepala sekolah yang memberitahu para pendatang baru seperti dirinya tentang domain Sikles pasti berarti bahwa domain tingkat yang lebih tinggi telah menjadi begitu meluas sehingga informasi tentang domain Nakles menjadi tidak mungkin untuk dikendalikan. Pushkin mengalihkan perhatian mereka kembali kepadanya untuk memberitahu mereka bahwa mereka benar tentang kekhawatiran mereka dan alasan ia datang ke sekolah mereka adalah karena itu adalah tugasnya untuk memberitahu masa depan umat manusia tentang masalah tersebut. Ia memberitahu mereka bahwa domain di atas Sikles memiliki tingkat korban jiwa 80% dan domain Narang memiliki tingkat korban jiwa 90%. Di atas segalanya, ia memberitahu mereka bahwa domain S-Class memiliki tingkat korban jiwa 99%. Hal ini membuat para siswa panik. Seorang siswa berdiri untuk bertanya kepada kepala sekolah, apakah ia bisa tahu apakah umat manusia akan binasa dengan kemampuan nubuatnya. Ia menjawab bahwa titik balik dalam umat manusia akan terjadi dalam 3 bulan. Sementara itu, seluruh kampus Universitas Bay ditutupi oleh sebuah penghalang. Bay tersenyum karena ia bernostalgia berada di domain polusi S-Class lagi. Shaju menyadari bahwa domain diaktifkan ketika patung lembu emas dilemparkan dan ia bertanya kepada Goki apa yang sedang terjadi. Bayangan Goki diserap kembali oleh Bai untuk dilihat semua orang. Shaju menyadari bahwa itu hanya tipuan Bai. Bai mengaktifkan kekuatan bayangannya, memberinya kemampuan untuk berenang di tanah untuk melarikan diri dari genggaman mereka. Ming memanjangkan lengan tentakel guritanya untuk memblokir jalan Bai. Ming membual bahwa tentakelnya bahkan dapat menghentikan penyegel Akles. Bai masuk lebih dalam kebayangannya untuk membuat dirinya tidak berwujud. Ming memberitahu bahwa auranya dikunci oleh tentakelnya. Bahkan sebagai bayangan di tanah, tentakel Ming masih bisa mengejar Bai. Wang kemudian memanggil pisia listriknya dan memerintahkan mereka untuk menyetrum bayangan itu dengan petir. Hal itu membuat bayangan itu menjadi tidak bergerak sampai Ming menangkapnya. Bai terkejut bahwa tentakel Ming dapat menyentuh wujud bayangannya. Shaju masuk ke dalam bayangan dan menuntut untuk tahu mengapa ia memiliki kemampuan Goki. Bai bertanya padanya apa suara paling tajam itu. Kemudian ia menggunakan kendali suara Queen untuk membanjiri semua orang dengan suara keras. Suara itu begitu intens sehingga kaca di sekitarnya pecah dan telinga mereka semua terluka. Sedetik kemudian, mereka menyadari Bai sudah pergi. Rian muncul dalam wujud monster dinosaurusnya untuk menyarankan para penguji agar pergi ke tempat aman sekarang karena mereka berada di domain di atas Akles. Dinosaurus itu melompat keluar jendela sementara Fanny mengikutinya di tanah. Shaju percaya Rian tidak menceritakan sesuatu tentang domain itu, mengingat bahwa penelitian keluarga Jai tentang domain berada pada level yang berbeda dari biasanya. Ia menyuruh wakil pengujinya untuk mengikutinya dari dekat agar mereka dapat menemukan cara untuk meninggalkan domain. Sementara itu, para siswa di luar bingung mengapa mereka berada di belakang sebuah penghalang. Sementara itu, Bai berada di atas atap dan kesakitan setelah kehilangan satu lengan saat mencoba melarikan diri sebelumnya. Ia frustrasi karena ia kehilangan satu lengan dengan cara yang sama seperti yang ia alami di kehidupan sebelumnya. Namun, ia tersenyum saat memikirkan rencananya untuk membunuh Pushkin untuk menghentikannya dari apa yang akan ia lakukan dalam 3 bulan. Para siswa mulai panik karena mereka terjebak di dalam sebuah penghalang. Salah satu dari mereka, Chen, melihat situasi tersebut dan berpikir ia dapat menggunakan yang lain untuk mencari tahu aturan domain polusi. Ia menarik perhatian semua orang dan memberitahu mereka bahwa penghalang itu sebenarnya adalah bagian dari ujian dan bahwa mereka perlu bekerja sama untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Ia menawarkan diri untuk menjadi pemimpin mereka dan membual tentang nilai A+-nya dalam perencanaan taktis. Luna si gadis kucing mendukungnya bahwa ia akan menjadi pemimpin yang hebat. Salah satu siswa, Masa, frustrasi karena Chen mendahuluinya dalam mengajukan diri untuk menjadi pemimpin, percaya bahwa ia bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi jika ia menjadi kapten. Calon alfa lainnya bernama Yin meminta Ian untuk menunjukkan kemampuannya agar ia yakin bahwa ia akan menjadi pemimpin yang baik bagi mereka. Chen menunjukkan kekuatannya dengan mengubah lantai di dekatnya menjadi lava saat ia bertanya apakah mereka terkesan dengan kemampuannya. Seekor banteng yang terbuat dari energi merah menabraknya di depan kerumunan siswa. Mereka semua menjadi lebih takut sekarang karena mereka telah mengonfirmasi bahwa mereka berada di dalam domain dan bahwa aturannya baru saja diaktifkan. Mereka mencoba mencari tahu aturan apa yang ia langgar, tetapi tidak bisa dengan sedikit informasi. Luna berduka atas kaptennya yang sudah mati dan menggigil. Saat sebagian darah kehidupan Chen mengenai tangan gadis kucing itu, banteng itu juga menyerangnya. Sebagian darah kehidupannya mengenai pakaian orang lain yang menonton dan mereka juga ditabrak. Sementara itu, Bai berada di atap menonton para siswa dibunuh satu persatu. Ia berduka bahwa orang-orang harus mati di dunia ini. Ia tahu bahwa dalam 3 bulan Pushkin akan melepaskan banteng iblis ke dunia, hanya menyisakan beberapa lusin orang di kota Wan. Ia ingat sampai banteng itu memakan semuanya hingga tidak ada yang tersisa. Baginya, apa yang terjadi sekarang tampak begitu kecil. Situasi di sekolah begitu mengerikan sehingga para siswa mulai saling menindas.
Yang lain beralih ke memohon sambil berlutut agar situasi berhenti. Bei memberitahu para penonton bahwa polutan itu adalah serbuan banteng emas esrang dan bahwa begitu diaktifkan, monster itu akan menginjak-injak siapapun yang menyebabkan perubahan warna kecil. Begitu orang-orang menjadi lebih marah, aturannya menjadi semakin ketat. Ia berpikir tentang betapa menakutkannya Pushkin karena mengubah monster seperti itu menjadi senjata. Ia melompat dari atap dan menggunakan kemampuan perubahan termal untuk memanaskan udara di bawahnya. Dan dengan demikian, memperlambat penurunannya, ia mendarat dan menyadari betapa hati-hatinya ia agar tidak memicu aturan perubahan warna. Ia percaya bahwa begitu siang berubah menjadi malam, area itu akan menjadi pembantaian. Ia tidak ingin mengingat kekacauan di masa depan dan jadi ia fokus untuk menemukan Shena dan menyelamatkannya. Sementara itu, Fanny bertanya kepada Ryan apakah mereka akan mengejar Bei. Ryan mengingatkannya bahwa tugas mereka adalah melindungi Shena dan menemukan Goki. Dinosaurus itu juga memberitahunya bahwa ia tahu Bai menyelamatkan nyawa Shena dan bahwa ia hanya berpura-pura bersekutu dengan Shaju. Diam-diam, Fanny ingin membunuh Ryan dan Shena karena kesetiaannya adalah kepada tuannya Goki. Wang memberitahu Ryan bahwa Shena masih tidak sadarkan diri tetapi baik-baik saja di dalam van. Wang dan Fanny saling memberi isyarat bahwa sudah waktunya untuk rencana pengkhianatan mereka. Mereka ingin Ryan masuk ke dalam van sehingga mereka dapat memicu bom di bawahnya. Diam-diam, Wang memiliki saklar lampu yang terbuat dari energi yang terhubung ke bom di bawah van dan bahwa begitu ia menekannya, bom itu akan meledak. Wang percaya bahwa begitu Goki menjadi kepala keluarga, posisinya juga akan naik. Ia bersiap untuk menekan saklar, tahu bahwa hidupnya akan selamanya berubah begitu ia melakukannya. Fanny menghentikannya untuk menekan karena ia menyadari seseorang datang. 3 penguji muncul dan Shaju memberitahu Wang dan Fanny untuk membiarkan bos mereka keluar dari van karena mereka perlu berbicara tentang domain polusi. Diam-diam, Shaju menginginkan kesempatan untuk membunuh Shena, tetapi tidak dapat menemukan celah. Ia khawatir jika ia mengacau dengan kepala keluarga Jai saat ini, ia akan berada dalam masalah. Ryan keluar dari van untuk memberitahunya bahwa ia tidak ingin bekerja sama dengan mereka karena prioritas mereka adalah membawa Shena ke tempat aman. Shaju menyarankan agar mereka bekerja sama untuk menjaga Shena tetap hidup. Ia mengakui bahwa kekuatannya untuk mengubah benda menjadi debu adalah sesuatu yang hanya diberikan kepadanya dan bahwa kemampuan aslinya adalah ransel spasial. Ia menjelaskan bahwa ia dapat membuka portal ke ruang dimensi lain yang menjauhkan mereka dari bahaya. Ryan melihat bahwa rencananya adalah agar mereka semua berlindung di ruangnya. Shaju bertanya apa yang dikatakan penelitian keluarga Jai tentang mengalahkan domain tingkat tinggi. Satu-satunya informasi yang dibagikan Ryan adalah bahwa mereka semua ditakdirkan dan bahwa hanya polutan yang dapat mengalahkan polutan. Shaju menuntut agar ia berhenti menyembunyikan informasi karena mereka semua dalam bahaya sekarang. Ryan mengatakan ia akan mengatakan lebih banyak selama Shena masuk ke ruangnya terlebih dahulu. Shaju mengatakan rencananya adalah mengumpulkan semua siswa yang masih hidup dan mengumpulkan informasi. Ryan tidak setuju dengan ini karena mengumpulkan orang berarti lebih banyak kemungkinan aturannya akan terpicu dan sebaliknya ingin mereka menyelidiki orang mati untuk mendapatkan info. Ia memerintahkan Fanny untuk menggunakan kemampuan penglihatan untuk menganalisis orang mati. Jadi, ia melepas kacamata dan mengaktifkan kemampuan penglihatannya. Sementara itu, Shaju sibuk merencanakan rencana pelariannya sendiri. Ia memerintahkan Jian untuk memeriksa informasi siswa dan kemudian memerintahkan Ming untuk menggunakan tentakelnya untuk menangkap siswa. Diam-diam, ia ingin mengumpulkan sebanyak mungkin nyawa untuk dikorbankan guna mengumpulkan informasi. Sementara itu, Bei bersembunyi di balik dinding gedung yang jauh, dan ia telah mendengar rencana mereka untuk menangkap siswa untuk menguji aturannya. Ia berpikir tentang bagaimana ia bisa sampai ke Shena sementara semua orang bercampur. Ia terkejut saat seorang siswa perempuan menyelinap di belakangnya. Ia menuntut untuk tahu bagaimana ia bisa berguna baginya sehingga ia tidak akan membunuhnya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Xia dan memberitahunya bahwa tentakel Ming akan menangkapnya dalam 17 detik dan bahwa ia dapat menggunakannya sebagai umpan untuk menarik kembali kemampuannya. Bei menuntut untuk tahu kemampuannya dan kemudian mencengkeram lehernya. Tentakel Ming tiba dan mencengkeram Xia. Bei berpikir itu adalah kesalahan untuk mengabaikannya. Ia menggunakan kekuatannya untuk memberikan kemampuan kepada orang lain pada Xia saat ia dicengkeram oleh tentakel. Cahaya kekuatannya merambat sampai ke Ming. Ia menghisap semua energi Ming, membuatnya tidak sadarkan diri. Ia kemudian menginjak salah satu tentakel Ming yang tak bernyawa dan menggunakannya sebagai saluran untuk mengirim bayangannya ke Ming. Hal ini menyebabkan banteng itu menabrak Ming. Sebelum sesuatu terjadi padanya, Shaju menggunakan kemampuan spasialnya untuk melarikan diri. Bei kemudian mengaktifkan meriam emas penghancur nerakanya dan menembakkan gelombang suara terkonsentrasi, melenyapkan Fanny dan Wang. Bahkan lebih banyak kemampuan ditambahkan ke koleksi Bei. Xia kagum pada betapa kuatnya Bei dan bagaimana ia hanya membutuhkan beberapa detik untuk merumuskan rencana serangan balik. Ia mengungkapkan bahwa Bei memberikan kekuatan kepada Xia dan Ming dan kemudian menariknya kembali secara instan. Ia kemudian menaruh bayangan pada penguji untuk memicu aturan perubahan warna. Pada saat yang sama banteng iblis menabraknya. Ia menembakkan meriamnya untuk mengalihkan perhatian Fanny dari menyadari bahwa ia sudah mencuri kemampuannya. Karena perubahan warna dari ledakan,
banteng iblis kembali untuk menghabisi semua orang. Ia menjadi kagum sekaligus takut padanya. Ia jadi percaya bahwa Bei adalah harapannya untuk bertahan hidup. Bei membaca pikirannya dan menyuruhnya untuk terus memujinya. Xia menyadari ia juga mencuri kemampuan membaca pikirannya dan menjadi bingung karena Bei mendengar semua yang ia pikirkan. Bei memberitahunya melalui koneksi pikiran untuk diam dan mendengarkannya. Ia memberitahunya bahwa ia membutuhkan bantuannya karena mereka dapat berkomunikasi satu sama lain melalui pikiran mereka. Ia memberikannya kemampuan tinju batu dan tingkat kekuatan 1000 untuk membantunya mengumpulkan siswa sehingga ia dapat mengumpulkan kemampuan untuknya. Ia memperingatkannya untuk tidak mencoba melarikan diri darinya karena ia dapat merasakannya dimanapun ia pergi di domain itu. Alih-alih merasa terancam, hati Xia meleleh untuknya. Ia berlari untuk melakukan seperti yang ia perintahkan, senang bahwa ia dan teman-teman sekelasnya akan selamat. Ia juga senang bahwa ia menunjukkan kepadanya melalui pikirannya semua yang ia ketahui tentang domain dan cara melarikan diri darinya. Mengetahui ada seseorang seperti Bei mengisinya dengan harapan bahwa mereka akan selamat. Setiap pujian yang ia pikirkan semuanya sampai ke telinga Bei. Sementara itu, Wang melapor kepada Rian bahwa Fanny telah meninggal. Bei mendekati para pengawal dan memberitahu mereka bahwa Shaju terus berada di dimensi ruangnya. Melihatnya mendekat, Rian memerintahkan Wang untuk menjaga Shena di dalam mobil. Bei memperingatkan mereka untuk tidak bertindak kasar kecuali mereka tidak ingin ia memicu aturannya. Diam-diam, Bei berkomunikasi dengan Rian dengan kemampuan transmisi suara untuk memberitahunya tentang bagaimana Goki ingin membunuh Shena untuk merebut posisi kepala keluarga dan bahwa ia bekerja sama dengan kepala penguji dan 2 pengawal lain yang bersamanya. Ia juga memberitahunya tentang bom di bawah mobil. Menyebutkan bom membuat Rian berpikir ia mengancam nyawa mereka dan membuatnya ingin menyerangnya. Bei menumbuhkan tentakel dari lengan kirinya yang hilang, dan tentakel ini menyelimuti lengan dinosaurus itu sebelum bisa sampai padanya. Bei mengakui bahwa ia hampir tidak bisa memblokirnya dengan kekuatannya. Ia mencoba memikirkan kemampuan yang akan berguna, tetapi tahu bahwa salah satu dari mereka dapat memicu aturan warna. Ia malah berteriak pada Wang untuk memicu bom di bawah mobil, seolah-olah mereka adalah sekutu rahasia Goki. Hal ini membuat Wang bersiap dan mengaktifkan bom. Rian dengan cepat bergegas ke arahnya dan mencengkeramnya sebelum ia bisa mengaktifkan bom. Dinosaurus itu menghancurkan tubuhnya dengan tangan besarnya. Wang mengusulkan agar mereka mati bersama dan bersiap untuk menekan saklar. Bei mengambil kemampuannya sebelum ia bisa. Rian kemudian melemparkan Wang ke jarak di mana banteng itu menabraknya seperti truk yang lewat. Rian bertanya mengapa ia membiarkannya membunuh Wang ketika ada cara lain yang lebih berbelas kasihan. Bei menjawab bahwa ia tidak peduli dengan hidup mereka dan satu-satunya nilainya adalah ia dapat membantunya melindungi Shena. Ia kemudian memanggil Shaju untuk keluar dari ruangnya, meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja sekarang selama ia tidak memiliki darah kehidupan di pakaiannya. Ia kemudian memberitahunya bahwa Goki sudah mati dan bahwa ia tidak perlu lagi mengikutinya dan bahwa mereka harus bekerja sama untuk merawat tanaman dan pohon untuk melindungi lingkungan. Ia mencengkeram Jian dengan kemampuan tentakelnya. Wakil penguji itu menyadari ia tidak dapat lagi mengaktifkan kemampuannya. Bei memberitahunya bahwa kemampuannya adalah miliknya untuk disimpan. Sekarang di tempat lain di kampus, seorang siswa melepaskan uang kertasnya dengan kekuatan untuk melindunginya dari mantra apapun. Saat ia mengaktifkannya, cahaya hijau menyelimuti tubuhnya. Ia membual bahwa itu berhasil dan bahwa ia sekarang memiliki kemampuan untuk berjalan keluar dari penghalang. Tiba-tiba, banteng iblis menabraknya dan langsung membunuhnya. Yang lain panik, mengingat uang kertas yang ia gunakan dianggap sangat kuat untuk perlindungan. Mereka percaya dari semua petunjuk bahwa perubahan lingkungan pasti aturannya. Mereka meninjau bahwa menyentuh darah kehidupan dan layar ponsel yang menyala dilarang, serta berubah menjadi burung atau menjadi tidak terlihat. Yin meninjau bahwa siswa yang berubah menjadi burung dapat mengaktifkan kekuatannya sejak awal, hanya agar kemampuannya memicu aturan kemudian. Masa panik melihat bagaimana aturannya semakin ketat seiring berjalannya waktu. Yin tiba-tiba mencengkeram mulutnya dengan tangannya. Yin kemudian menarik perhatian semua orang untuk memberitahu mereka agar tetap diam dan tidak menggunakan kemampuan mereka untuk tetap hidup. Ia memberitahu mereka tentang firasat buruknya bahwa aturannya mungkin semakin ketat semakin banyak mereka dipicu. Ia takut bahwa dalam beberapa saat bahkan bernapas pun dapat memicu aturan kematian instan. Masa berlutut memohon agar seseorang menyelamatkan mereka. Yin terus berpikir bahwa tidak ada harapan untuk mengetahui apa pemicunya. Ia memberitahu masa bahwa terserah mereka berdua untuk mencari tahu. Sebagai 2 ranker B terkuat dari kelompok itu, tiba-tiba seseorang memberitahu mereka bahwa aturan spesifiknya adalah perubahan warna. Ternyata Xia telah muncul dan ia memberitahu mereka bahwa hanya ia yang dapat menyelamatkan mereka. Ia memberitahu mereka tentang kemampuannya untuk menyelidiki pikiran, merasakan pikiran, dan mengungkap rahasia hati manusia. Ia menjelaskan bahwa ia merasakan niat membunuh seseorang di kampus dan menemukan sesuatu yang menarik dalam prosesnya. Ia memberitahu mereka bahwa ia mengetahui bahwa Bai adalah regresor yang tahu perubahan di masa depan dan sedang bersiap untuk menghancurkan umat manusia. Mereka ingin mengatakan sesuatu tentang wahyunya, tetapi ia bersikeras agar tidak ada dari mereka yang mengatakan sepatah kata pun.
Ia kemudian berbagi bahwa Bai telah menolak kemanusiaannya dan berencana untuk menghancurkan dunia dan bahwa terserah mereka untuk menghentikannya. Ia menyentuh kepala Yin dan Masa untuk mengirimkan kepada mereka apa yang telah ia pelajari sejauh ini. Menyadari Bai begitu kuat membuat Yin dan Masa khawatir. Xia juga berbagi bahwa ia memiliki kemampuan membaca pikirannya sekarang, tetapi percaya bahwa kelemahannya adalah ia menelan kemampuan tanpa menggali jauh ke dalam setiap kemampuan. Ia memberitahu mereka bahwa ia menciptakan penghalang mental yang mencegah Bai mengintip ke dalam kepalanya di bawah pikiran permukaan dan bahwa ia juga memberikan kemampuan itu kepada mereka. Ia meninjau bahwa Masa dapat menembakkan proyektil energi sementara Yin dapat menggunakan udara terkompresi untuk sementara meningkatkan kebugaran fisiknya. Ini menegaskan kepada keduanya bahwa Xia memang pembaca pikiran. Ia juga berbagi bahwa ia tahu bahwa Yin telah mengompresi udara di sekitar mereka untuk membuat percakapan mereka pribadi dari siswa lain. Ini meyakinkannya bahwa ia memilih mitra yang tepat dan ia mengundang mereka untuk menyelamatkan umat manusia bersamanya. Hal ini membuat Masa dan Yin mengundang siswa lain untuk bersatu. Diam-diam, Xia senang bahwa para siswa begitu mudah dimanipulasi dan sedang merencanakan untuk memanfaatkan pengetahuan Bei tentang masa depan. Di tempat lain, Bei merasa kesal karena kemampuan membaca pikirannya yang baru terus menunjukkan pikiran penggemar Xia tentangnya. Saat ini, ia sedang menghadapi Rian sambil mencoba memprediksi gerakan Xia selanjutnya. Ia memberitahu Rian bahwa ia akan pergi sambil diam-diam mengirim pesan kepadanya untuk terus melindungi Shena dan membunuh Shaju di tempat. Bei menggunakan kemampuan Wang untuk menciptakan tali dari cahaya, lalu mengayunkan dirinya ke tempat lain. Rian, yang terheran-heran, bertanya-tanya bagaimana Bai tidak pernah ditemukan padahal dia begitu kuat. Dia khawatir, karena dia melindungi Shena, Bai mungkin suatu hari nanti bisa mengambil Shena darinya. Tiba-tiba, Shaju membuka portalnya untuk keluar dari dimensi ruangnya. Dia mengajak Rian bekerja sama untuk menangkap Bei. Diam-diam, dia memprioritaskan mendapat simpati dari keluarga Jai dan takut membiarkan Bei berbicara dengan keluarga itu karena dia merasa dalam bahaya. Rian setuju untuk bekerja sama, dengan syarat Shaju harus memasukkan Shena ke dimensinya. Sementara itu, banyak siswa berkumpul di lapangan olahraga untuk bersatu melawan Bei. Mereka berencana membiarkan Bei memancing banteng demon ke arah mereka agar mereka bisa menggabungkan kemampuan mereka untuk mengalahkan polutan itu. Di sisi lain, Yin dan Masa melakukan percakapan mental dengan Xia, merencanakan bagaimana mereka akan meyakinkan Bei bahwa banteng itu telah terperangkap di dalam dirinya sehingga mereka punya alasan untuk menyerangnya sekaligus. Mereka senang mengetahui bahwa banyak siswa memiliki kemampuan yang merusak. Xia merasa rencana mereka sangat bagus sampai mereka pantas menjadi anak buahnya suatu hari nanti. Dia menyatakan akan menjadikan Bei budaknya sebelum Bei menjadi lebih kuat. Dalam ingatan masa depan Bai, Pushkin meletakkannya di bawah meja operasi dengan lampu-lampu terang. Di masa depan ini, Bei dijual kepada kepala sekolah setelah Pushkin menemukan bakatnya. Dia diikat tanpa lengan kiri. Pushkin, dengan pakaian bedah, meminta pisau bedah dari seorang asisten. Operasi itu begitu menyakitkan hingga Bai pingsan dan sadar berulang kali. Pushkin membiarkan Bai menyaksikan tanpa daya saat dia mengambil jantung dan organ lainnya. Pushkin memberitahu asistennya bahwa tangan kanan Bei masih akan berguna baginya. Asisten perawat, Sunumi, memberitahu Bei bahwa dia harus bersyukur memiliki tangan ilahi yang mungkin bisa mengakhiri era polutan. Bei memintanya untuk membunuhnya. Sunumi menjawab bahwa Pushkin adalah nabi terpintar di dunia dan sudah menghitung semua waktu dia akan menggunakan kemampuan tangan ilahinya. Satu-satunya hal yang belum dia ketahui adalah apakah bola cahayanya juga bisa memberikan kehidupan abadi. Sunumi mau membunuhnya jika Bei memberinya bola cahayanya. Bei setuju dan membiarkan bola itu masuk ke dalam dirinya. Perasaan cahaya di dalam Sunumi membuat Bei menyadari bagaimana dia bisa mengaktifkan kemampuannya. Kemarahannya memuncak, menyadari bahwa dia bukanlah orang lemah seperti yang dikatakan semua orang. Dia mengambil kembali bola cahaya dari Sunumi. Pushkin kembali masuk ke ruang operasi, jadi Bei bertanya apakah dia tahu dia akan segera mati. Bei mengambil pisau bedah dari meja dan menusuk matanya sendiri. Kembali ke masa sekarang, Bei secara mental berbicara kepada Xia, bertanya apakah pembaca pikiran bisa merasakan rasa sakit orang lain. Suara mentalnya yang tiba-tiba mengejutkan gadis itu. Dia melihat Bei di atap sebuah gedung dan memintanya datang menemui siswa yang telah berkumpul. Bei mengatakan dia akan tetap di tempatnya dan bertanya apa pendapat Xia tentang orang-orang polutan. Xia bertanya apakah dia membicarakan teori bahwa kemampuan manusia berasal dari polutan. Bei berbagi pemikirannya tentang bagaimana mutan telah tercemar, terutama hati mereka. Dia meninjau semua kejahatan manusia dalam sejarah. Xia mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan padanya agar tidak khawatir. Bei kemudian memberitahu Xia bahwa dia tahu dia mengumpulkan semua siswa untuk melawannya, membingungkan Xia karena penghalang mentalnya tidak berfungsi. Bei mengakui bahwa dia berbagi ingatannya dengan Xia karena dia tidak peduli dan bahwa Xia yang memperlakukan sesamanya seperti ternak adalah bukti bahwa dia adalah polutan. Xia membela diri bahwa dia perlu mengorbankan teman-temannya agar umat manusia bisa bertahan melawannya. Bei berpendapat bahwa Xia harus mengorbankan kemampuan dan level kekuatannya kepadanya. Xia menyebutnya iblis karena mengatakan hal ini.
Dia memberitahu siswa lain bahwa mereka harus menyerang Bei dengan cepat karena banteng demon ada di dalam tubuhnya. Para siswa bersemangat atas kesempatan untuk membunuhnya. Masa memberitahu semua orang bahwa dia bisa mengubah energi setiap orang dan menyalurkannya ke orang lain. Yin pun mengajukan diri untuk menerima semua energi itu dan meledakkannya pada Bei dengan kemampuan anginnya. Xia menertawakan Bei, berpikir dia tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Saat masa menyalurkan energi semua orang ke Yin, Yin merasakan kekuatan yang tumbuh di dalam dirinya. Bei tetap tenang dan hanya menunjuk ke atas. Para siswa melihat ada bayangan raksasa di langit yang diangkat oleh peri elektronik. Bei memperingatkan mereka bahwa dia bisa memerintahkan peri-peri itu untuk mengirimkan cahaya terang yang bisa membuat bayangan itu menjadi lebih besar untuk menutupi mereka dan memicu aturannya. Masa dan Yin khawatir mereka tidak punya pertahanan terhadap bayangan itu. Bei berjanji bahwa mereka akan mati saat mereka menyerangnya. Masa memohon agar tidak dibunuh dan menunjuk Xia sebagai perencana segalanya. Bei berjanji tidak akan membunuh mereka jika mereka memberinya kekuatan mereka. Beberapa bola cahaya masuk ke siswa dan kembali ke Bei, memberinya kemampuan yang tak terhitung jumlahnya. Dia dengan sinis berkomentar betapa rendahnya kemampuan mereka. Semua orang menjadi sangat lemah sehingga tidak ada yang bisa berdiri. Xia menyebutnya iblis dan memperingatkannya bahwa Pushkin tidak akan membiarkannya lolos. Bei memberitahu mereka bahwa mereka hanya memiliki satu level kekuatan yang tersisa dan bahwa begitu siang berganti malam, mereka akan tak berdaya saat banteng demon turun ke atas mereka. Dia menyatakan bahwa dia akan menyegel banteng itu setelah malam tiba. Di tempat lain, Pushkin memberitahu asistennya bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di sekolah dan mereka harus segera kembali. Sunumi bertanya mengapa dia mengemudi padahal dia bisa menyewa pesawat jika terburu-buru. Pushkin menjawab bahwa pria tua sepertinya sangat tradisional. Dia memberitahu Sunumi bahwa dia harus tetap tinggal sementara Linky kembali bersamanya. Linky meyakinkan kepala sekolah bahwa dia akan dapat menyegel banteng itu. Dia meninggalkan ruangan bersama pria tua itu. Sunumi terlihat cemburu saat Linky menjulurkan lidahnya untuk menggodanya bahwa dia akan pergi dengan kepala sekolah.